Oke, kita langsung aja ya. Di sini kita bakal coba kupas tuntas sebuah laporan analis yang menarik banget soal perusahaan sawit. Priputra Agropersada atau biasa disingkat TAPG. Intinya sih, kita mau lihat ada potensi investasi apa di baliknya. Yuk, kita mulai. Langsung ke intinya ya, angka yang Anda lihat ini plus 43,6%. Gede banget kan? Nah, ini tuh proyeksi potensi kenaikan sahamnya menurut analis. Pertanyaan besarnya, apa sih yang bikin mereka seyakin itu? Nah, buat ngejawab itu, kita bakal bedah analisis ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu kenapa analis merekomendasikan beli. Terus kita cek kinerja kuartal pertamanya yang katanya oke banget. Abis itu, kita lihat faktor-faktor pendukung dari luar, kondisi keuangannya, dan terakhir, yang paling penting, valuasinya. Murah atau mahal nih? Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi, apa sebetulnya argumen inti yang bikin analis pede banget sama masa depan TAPG ini? Jadi intinya begini, laporan ini ngasih rekomendasi beli dengan target harga di Rp1.400 per lembar saham. Nah, angka ini nih yang jadi patokan utama dari semua analisis yang bakal kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke bukti pendukung yang pertama, yaitu soal performa keuangannya. Jadi, hasil terbaru perusahaan ini tuh bukan cuma bagus, tapi benar-benar mengesankan. Dan ini yang jadi fondasi kuat buat pertumbuhan ke depannya. Coba deh perhatiin angka ini. Laba bersihnya di kuartal pertama 2025 itu meroket jadi 805 miliar rupiah. Ini lonjakannya gila-gilaan, sampai 117% dibanding tahun sebelumnya. Kata laporannya sih, ini gara-gara harga CPO atau minyak sawit mentah lagi naik, plus volume penjualannya juga stabil. Nah, grafik ini nunjukin banget seberapa dramatis lonjakannya. Coba bandingin aja. Dari 371 miliar di kuartal 1 2024, langsung lompat jadi 805 miliar di periode yang sama tahun 2025. Peningkatannya benar-benar signifikan kan? Nah, yang kerennya lagi, sukses finansial ini tuh bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Semuanya dibangun di atas fundamental operasional yang kuat. Kuncinya ada di hasil panen tandan buah segar yang lebih tinggi, plus kebun-kebun mereka lagi di usia yang paling produktif. Jadi ya, efisien banget. Oke, tadi kan kita udah bahas soal internal perusahaannya. Sekarang kita geser sedikit, lihat kondisi pasarnya. Soalnya ternyata lagi ada angin seger nih yang bisa ngedorong seluruh industri kelapa sawit. Salah satu pendorong utamanya, justru datang dari pemerintah. Jadi, lagi ada penindakan nih buat perkebunan-perkebunan ilegal. Efeknya apa? Pasokan CPO di pasar domestik kemungkinan bakal berkurang. Nah, kita semua tahu kan hukum ekonomi dasar, kalau pasokan turun sementara permintaan tetap, ya harganya bakal cenderung naik. Dan ini nih, poin yang krusial banget. Ternyata, laba TAPG itu sensitif banget sama pergerakan harga CPO. Analisis di laporan ini nunjukin kalau setiap harga CPO naik 1% aja, laba bersih perusahaan ini bisa ikut naik sampai 2,2%. Wah, ini efeknya kayak pengungkit, signifikan banget. Dan ternyata nggak cuma itu, masih ada beberapa faktor lain yang ikut mendukung. Misalnya nih, konsumsi dalam negeri diprediksi naik, terus ada program biodiesel B35 dari pemerintah yang terus-terusan nyerap pasokan sawit. Harga minyak kedelai yang jadi saingannya lagi tinggi, plus permintaan dari negara-negara besar kayak Tiongkok dan India juga masih kuat banget. Jadi, semua ini bareng-bareng ngebentuk sentimen yang positif buat harga CPO. Oke, lanjut ke pilar ketiga. Kondisi keuangan perusahaannya. Ini juga penting banget, karena kan percuma untung besar kalau nggak bisa ngelola duitnya dengan benar. Nah, TAPG ini dilaporkan ada di posisi kas bersih. Artinya apa? Sederhananya, duit kas yang mereka punya itu lebih banyak daripada total utangnya. Keren kan? Ditambah lagi, mereka diproyeksiin bisa menghasilkan arus kas bebas, ini tuh kas sisa dari operasional setelah dipotong biaya macam-macam, sebesar 2,4 triliun rupiah. Ini ngasih mereka ruang gerak finansial yang luas banget buat ke depannya. Nah, buat kita para investor, kondisi keuangan yang sehat ini artinya ada imbal hasil yang nyata. Angka 10,7% ini adalah proyeksi imbal hasil dividen buat tahun 2025. Angka yang gede dan menarik banget, yang tentunya bisa dibayarkan karena arus kas mereka yang kuat tadi. Slide ini ngejelasin dengan simple gimana kekuatan finansial tadi bisa jadi keuntungan buat pemegang saham. Pertama, duitnya bisa dipakai buat nanam ulang, investasi buat masa depan. Kedua, buat pendanai pertumbuhan yang berkelanjutan.
Ketiga, tentunya buat bayar dividen yang tinggi. Dan keempat, bahkan ada potensi buat beli kembali saham perusahaan atau share buyback. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Tapi nggak kalah penting, valuasi. Argumen utamanya di sini adalah meskipun punya segudang kelebihan yang udah kita bahas tadi, harga saham TAPG ini katanya masih tergolong menarik. Atau bahkan bisa dibilang murah kalau dibandingin sama perusahaan sejenis lainnya. Oke, sebelum kita bandingin, kita ingat-ingat dikit ya soal metrik yang namanya rasio PE atau Price to Earnings Ratio. Gampangnya gini, ini tuh cara buat ngukur harga saham mahal atau murah, relatif sama laba yang dihasilin. Makin rendah angkanya, biasanya sih dianggap makin murah. Nah, sekarang coba lihat perbandingannya langsung di tabel ini. Menurut proyeksi analis buat 2025, rasio PI-nya THPG itu ada di angka 5,6 kali. Ini jauh lebih rendah loh dari rata-rata sektornya yang ada di 9,6 kali. Artinya, kelihatan lebih murah. Tapi di saat yang sama, lihat deh return on equity atau ROI-nya, ini ukuran seberapa jago perusahaan nyetak untung dari modal investor, malah lebih tinggi, 28,2% dibanding rata-rata sektor yang cuma 22,8%. Jadi, kesimpulannya apa? Gampangnya gini. Data ini nunjukin kalau saham TAPG lagi di perdagangan dengan diskon yang lumayan gede, lebih dari 41% kalau dibandingin sama rata-rata industrinya. Padahal kalau kita lihat kemampuan nyetak untungnya, mereka justru lebih unggul. Nah, ini dia inti dari argumen kenapa valuasinya dibilang menarik. Jadi, kalau kita rangkum, kinerjanya solid, keuangannya kuat, tren pasarnya mendukung, valuasinya juga menarik, kelihatannya sih argumen buat TPJ ini kuat banget. Tapi laporan ini juga ngingetin kalau selalu ada resiko. Misalnya ada perubahan kebijakan pemerintah yang nggak kita duga. Atau tiba-tiba harga komoditas global anjlok. Pertanyaannya, apakah faktor-faktor resiko ini bisa ngeganggu prospek cerahnya? Nah, ini yang jadi bahan pemikiran kita bersama.